Udara desa Karangjati berubah sejak altar pabrik pertama meledak. Angin yang biasanya membawa aroma tebu kini dipenuhi bau manis busuk, membuat orang yang menghirupnya pusing. Langit seakan tidak mengenal waktu. Matahari terbit, tapi cahaya tetap kelabu. Seakan malam dan siang terjebak dalam satu garis. Arga, Mira, dan Dion berjalan terseok menuju balai desa. Warga sudah berkumpul. Wajah mereka penuh ketakutan. Anak-anak menangis, hewan ternak mengamuk. Bulastri menghampiri mereka, napasnya terengah. "Apa yang kalian lakukan?" Langit berubah. Suara jeritan terdengar sepanjang malam. Bahkan mayat-mayat di pemakaman bergerak sendiri. Mira terdiam, masih menggenggam tangan Dion yang gemetar. "Kami menghancurkan altar. Seharusnya kutukan berhenti." Bulastri menatap tajam. "Tidak, kalian memang menghancurkan wadahnya. Tapi justru kalian membuka pintu yang lebih besar. Itu bukan akhir, anak-anak. Itu awal." Dion menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku sudah merasakannya. Sosok itu belum hilang. Dia hanya bangun dari tidur panjangnya." Arga mencoba menyalakan kameranya. Layar berwarna merah pekat. Lalu muncul tulisan yang tidak pernah ia tulis. "Jalan darah sudah terbuka." Ia membanting kamera, tapi alat itu tetap menyala bahkan tanpa baterai. "Ini gila. Kita sudah membangunkan sesuatu yang lebih tua dari pabrik." Mira menatap Bulastri. "Apa maksudmu dengan pintu yang lebih besar?" Wanita tua itu menarik napas dalam. "Sebelum Belanda, sebelum pabrik, tanah ini sudah dihuni sesuatu. Orang-orang menyebutnya Ratu Gula Hitam. Dia tidur, menunggu darah yang cukup untuk bangkit. Pabrik hanya mempercepat jalannya, dan kalian baru saja menyelesaikan ritual terakhir yang membebaskannya." Jeritan mendadak terdengar dari luar balai. Warga berhamburan. Seekor kerbau yang biasa tenang kini berubah liar. Matanya merah, tubuhnya dilumuri kristal gula hitam. Ia menyeruduk pagar, lalu menelan salah satu warga dengan mulut yang membesar tidak wajar. Mira menutup mulutnya, menahan muntah. Ya Tuhan, bahkan hewan pun ikut berubah. Dion berdiri goyah. Dia sudah mulai menyerap segalanya. Bukan cuma manusiaku, tapi tanah, binatang, udara. Semuanya. Arga menatap Mira dan Dion. "Kita nggak bisa bertahan di sini. Kalau benar Ratu Gula Hitam bangkit, desa ini akan jadi kuburan massal." Bulastri meraih tangan Mira. "Tapi kalian juga tidak bisa lari. Kalian sudah ditandai. Kemanapun kalian pergi, kabut akan mengikuti." Malam itu, mereka bertiga kembali ke rumah peninggalan keluarga Mira. Rumah kayu itu berderit, tapi masih lebih aman daripada balai desa. Dion duduk di pojok, tubuhnya lemah. Bekas darah di tangannya belum sembuh, justru membentuk pola aneh. Lingkaran dengan garis melintang, mirip simbol di altar. Mira memegangi tangannya, matanya berkaca. "Dion, apa itu sakit?" Dion menggeleng, tapi wajahnya pucat. "Bukan sakit, tapi aku bisa mendengar suaranya. Dia bicara padaku, Mir." Dia bilang, "Aku adalah anak perjanjian terakhir." Arga menyalakan recorder, merekam setiap kata Dion. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Kalau memang ada jalan lain selain pengorbanan, kita harus menemukannya. Malam semakin pekat. Dari jendela, kabut hitam merayap perlahan mengelilingi rumah. Suara-suara aneh terdengar. Tawa anak-anak, isak tangis, bahkan nyanyian Belanda yang diputar mundur. Mira memeluk Dion erat. "Aku takut, Arga. Kalau dia masuk ke tubuh Dion sepenuhnya, kita nggak bisa dapatkan dia kembali." Arga menatap keduanya. "Kalau begitu, kita harus masuk lebih dalam. Cari inti kabut ini. Hancurkan langsung sumbernya. Kalau tidak, desa dan kita semua habis." Tiba-tiba suara berat menggema di dalam rumah, meski tidak ada wujud yang terlihat. "Kalian berani menantangku. Aku bukan sekadar kutukan. Aku adalah gula yang kalian makan, udara yang kalian hirup, darah yang mengalir di nadi kalian." Suara itu membuat kaca jendela retak, dan gula hitam mulai merembes dari dinding rumah. Dion mendadak berdiri, matanya berubah hitam legam. Suaranya bercampur dengan gema entitas itu. "Aku adalah Ratu Gula Hitam, dan tubuh ini hanyalah wadah yang kutunggu." Mira berteriak, "Tidak, aku tidak akan biarkan kau ambil Dion." Arga meraih tasnya, mengeluarkan kitab lusuh peninggalan Belanda yang mereka temukan di reruntuhan. Di salah satu halaman tertulis, "Hanya pengorbanan sejati, darah yang diberikan karena cinta, yang mampu menahan kebangkitannya." Arga menatap Mira. Mungkin cinta kalian bisa jadi kunci. Bukan pengorbanan dalam arti kematian,
tapi pengorbanan untuk saling mengikat. Mira menatap Dion yang tubuhnya mulai dikuasai. Kalau begitu, aku akan lakukan apapun. Ia menggigit jarinya, meneteskan darah di bibir Dion, lalu menciumnya. Tawes tu wapit si wasen. Dari tubuh Dion bergetar keras. Suara ratu gula hitam meraung dari dalam dirinya. Berani sekali kalian mengikatku dengan cinta manusia yang rapuh. Namun cahaya samar keluar dari tubuh Dion dan Mira. Simbol di tangan Dion bercahaya merah, lalu perlahan memudar. Dion jatuh tersungkur kembali jadi dirinya. Ia menangis, memeluk Mira erat. Aku bisa dengar dia, tapi untuk pertama kalinya aku bisa melawannya. Karena kau ada di sisiku. Arga menarik napas lega, tapi wajahnya tetap tegang. Kalian berhasil melemahkannya, tapi tidak menghancurkannya. Dia masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat. Dari kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar, lalu berubah jadi jeritan manusia. Kabut semakin tebal, menelan seluruh desa. Arga menatap jendela. Kita nggak punya banyak waktu. Kalau dia benar-benar bangkit, bukan cuma Karang Jati yang hilang, seluruh negeri bisa tenggelam dalam gula hitam. Di tengah kegelapan, sebuah bayangan raksasa samar terlihat berdiri di ujung desa. Tingginya melampaui pohon. Tubuhnya cair berkilau seperti gula yang dilelehkan. Mata merahnya menyala, menatap langsung ke arah rumah mereka. Dan suaranya bergema, lebih jelas dari sebelumnya. Aku sudah bangkit. Tidak ada altar, tidak ada darah yang bisa menghentikanku lagi. Dunia ini akan manis dalam penderitaan abadi.